Bagaimana mungkin sebuah bangsa di pesisir timur Afrika memiliki akar yang terhubung dengan wilayah Asia Tenggara? Di balik debur ombak Samudra Hindia, Madagaskar menyimpan rahasia besar tentang perpindahan manusia yang menakjubkan ribuan tahun silam. Ini adalah kisah migrasi lintas samudra yang menghubungkan dua dunia yang tampak berjauhan, Asia dan Afrika. Bahasa, budaya, dan tradisi yang masih terasa akrab membuka petunjuk akan masa lalu yang luar biasa. Mari kita jelajahi jejak tak terduga ini antara Indonesia dan Madagaskar. Madagaskar, sebuah pulau yang terletak di jantung Samudra Hindia di sebelah timur Afrika. Dengan luas wilayah yang mencapai lebih dari 587.000 km persegi, Madagaskar adalah pulau terbesar keempat di dunia. Madagaskar terletak di antara 12 derajat lintang selatan, 26 derajat lintang selatan, dan 43 derajat bujur timur. 51 derajat bujur timur membuatnya memiliki iklim tropis yang unik dan beragam. Pulau ini dipisahkan dari daratan Afrika oleh Selat Mozambik yang memiliki lebar sekitar 400 km. Le village plus tard? Ouais. Ah, on peut. Dengan letak geografis yang strategis, Madagaskar memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Pulau ini adalah rumah bagi berbagai spesies unik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, seperti lemur, fossa, dan berbagai jenis burung serta reptil. Madagaskar juga memiliki pemandangan alam yang indah, termasuk pantai yang indah, gunung yang menjulang tinggi, dan hutan hujan tropis yang lebat. Salah satu pohon yang paling ikonik di Madagaskar adalah pohon baobab yang dapat tumbuh hingga setinggi 30 meter dan memiliki batang yang sangat besar. Pohon baobab adalah simbol Madagaskar dan memiliki peran penting dalam ekosistem pulau ini. Pohon ini dapat menyimpan air dalam jumlah besar, sehingga membantu menjaga keseimbangan lingkungan di daerah yang kering. Selain itu, pohon baobab juga memiliki nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat Madagaskar. Madagaskar memiliki jumlah penduduk sekitar 28 juta jiwa, dengan mayoritas penduduknya tinggal di daerah pedesaan. Masyarakat Madagaskar memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dengan pengaruh dari Afrika, Asia, dan Eropa. Dengan letak geografis yang strategis dan keunikan alamnya, Madagaskar menjadi sebuah negara yang menarik dan berpotensi besar dalam bidang pariwisata, ekonomi, dan penelitian ilmiah. Sejarah bergerak dengan cara yang nyaris mustahil dipercaya. Bayangkan sebuah pulau besar di sisi timur Afrika, Madagaskar. Secara geografis, ia lebih dekat ke benua hitam. Tapi, secara bahasa,
budaya, dan bahkan genetika, pulau ini punya hubungan erat dengan kepulauan di Asia Tenggara, dengan Indonesia. In Indonesia, Malaysia, from Borneo, Arabs, and African. Ini bukan spekulasi. Bahasa nasional Madagaskar, Malagasy, berasal dari rumpun bahasa Austronesia, rumpun yang sama dengan bahasa Jawa, Sunda, dan Bugis. Bahkan, kemiripan paling kuat ditemukan dengan bahasa Maanyan yang digunakan oleh suku Dayak di Kalimantan Tengah. Tak hanya pada kosakata, tapi juga pada struktur kalimat dan cara pengucapan. Fakta ini mengarahkan para peneliti pada satu pertanyaan besar. Bagaimana bahasa dari jantung Kalimantan bisa sampai ke sebuah pulau sejauh 7.000 km di seberang samudra? Jawabannya terletak pada kemampuan pelayaran nenek moyang kita. Sekitar 1.200 hingga 2.000 tahun yang lalu, pelaut Austronesia dari Indonesia melakukan pelayaran epik melintasi Samudra Hindia. Mereka berangkat dengan perahu bercadik, teknologi maritim khas Asia Tenggara yang memberi keseimbangan saat menghadapi gelombang besar. Tanpa peta, tanpa kompas, mereka mengandalkan bintang, arah angin, dan pengetahuan turun-temurun tentang arus laut. Mereka bukan hanya singgah, mereka menetap, membawa serta benih padi, alat musik bambu, tradisi lisan, dan sistem sosial yang berakar kuat dari dunia Austronesia. Nah, nenek moyang kami sudah dari dulu kami diajarkan dari Indonesia. Nah, mengapa saya bilang rumah saya kedua? Karena selain yang sejarah dulu waktu masa kecil itu kan, waktu datang di sini itu saya yakin banget ya memang ya kita ini saudara. Hingga kini, bekasnya masih jelas terlihat. Di pedalaman Madagaskar, sawah bertingkat ditanami dengan cara yang sangat mirip dengan teknik pertanian tradisional Indonesia. How are you? Good? ಅಕ್ಕಿರಿ ಇದು ಹುಲ್ಲಲ್ಲ ಭತ್ತ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಅರಂಜಿ ಕಳೆ. Di tangan para pengrajin lokal, bambu diubah menjadi alat musik bernama valiha. Bentuknya menyerupai sasando atau kolintang. Bahkan, sistem kekerabatan dan struktur kerajaan kuno, mereka pun memiliki pola yang serupa dengan model sosial masyarakat Nusantara. Genetika menegaskan semuanya. Studi DNA menunjukkan bahwa sekitar 40 hingga 50% dari leluhur orang Malagasy berasal dari Asia Tenggara dan sisanya dari Afrika Timur. Yang mengejutkan, populasi leluhur Asia ini diperkirakan berasal dari kelompok kecil, mungkin hanya beberapa ratus orang, tetapi cukup kuat untuk menanamkan pengaruh budaya yang mendalam dan bertahan selama ribuan tahun. Madagaskar adalah bukti hidup betapa jauhnya jangkauan budaya maritim Austronesia. Ia bukan hanya tentang perdagangan atau migrasi, tapi tentang pembentukan identitas baru yang lahir dari perpaduan dua dunia, Asia dan Afrika. Dan Indonesia, tanpa banyak disadari, telah menjadi bagian penting dari cerita besar itu. Penelitian ilmiah juga mendukung kisah ini.
Salah satunya dilakukan oleh Massey University yang meneliti DNA mitokondria, jenis DNA yang diwariskan dari garis ibu pada lebih dari 2.700 warga Indonesia dari 12 kepulauan serta lebih dari 260 etnis Malagasy. Hasilnya menunjukkan keterkaitan genetik yang kuat antara penduduk Madagaskar dan Nusantara, menegaskan bahwa sebagian nenek moyang orang Madagaskar memang berasal dari Indonesia. Bukti lain dapat ditemukan dalam bahasa dan budaya sehari-hari. Bahasa Malagasy memiliki kemiripan mencolok dengan bahasa Melayu dan beberapa unsur bahasa Jawa serta Sanskerta kuno. Kemiripan budaya juga terlihat dalam makanan. Masyarakat Madagaskar mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok, disebut fari dalam bahasa mereka, mirip dengan kata pari dalam bahasa Jawa. Kayak nasi tadi apa? Nasi. Kami bilang fari. Kalau Fari. Tapi misalnya bulan kami bilang fulan. Burung kita bilang furun. Jadi kebanyakan itu B-nya di sini jadi V di sana. Iya. Batu. Watu kan bahasa Jawa. Sedangkan penyebutan angka menyerupai bahasa Jawa. Iray, ru, telu, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Di pasar-pasar Madagaskar mudah ditemukan jajanan seperti sate, acar, pisang goreng, kembang gula kelapa, dan apem goreng, semua memiliki padanan dalam kuliner tradisional Indonesia. Di Antananarivo, ibu kota Madagaskar, terdapat pusat kursus bahasa Indonesia yang diminati banyak warga lokal dan program beasiswa ke Indonesia pun sangat digemari. Pada tahun 2015, Presiden Madagaskar saat itu, Heri Raja Onarimampianina, bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas pembukaan kedutaan besar Indonesia di negara mereka, sebuah wujud nyata dari keinginan mempererat hubungan sejarah dan budaya yang sudah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Memahami Madagaskar tidak hanya berarti memahami negara di Afrika, tetapi juga menelusuri kembali jejak sejarah para pelaut pemberani dari Nusantara, para leluhur kita yang menjelajah samudra dan meninggalkan warisan budaya yang masih hidup hingga kini di tanah seberang. Jalanan di Madagaskar bukan hanya penghubung antar tempat. Ia adalah cermin dari medan yang keras dan tak kenal kompromi. Di luar kota besar, aspal sering hilang digantikan kerikil, tanah, dan kubangan air. Waktu diukur bukan dengan jam, tapi dengan jarak dan kesabaran. Tantangan transportasi di wilayah ini bukan hanya soal jalanan yang rusak parah. Kendaraan yang digunakan pun kebanyakan sudah uzur, menambah panjang daftar hambatan dalam setiap perjalanan. Mesin yang sering mogok, rem yang tidak responsif, hingga kerangka yang nyaris rapuh, menjadi risiko yang harus dihadapi setiap hari. Lebih dari itu, medan yang terjal dan ekstrim bukan hanya menyulitkan, tapi juga kerap menjadi penyebab kecelakaan tunggal.
jalan sempit, berkelok di pinggir jurang atau tanjakan licin, saat musim hujan menjadi momok tersendiri bagi para pengemudi. Namun di balik kerasnya medan dan keterbatasan fasilitas, ada hal yang patut dikagumi, semangat gotong royong yang masih sangat hidup. Ketika kecelakaan atau gangguan terjadi, warga sekitar tanpa ragu turun tangan membantu. Pemandangan orang-orang saling menolong, mendorong kendaraan yang terjebak, atau mengevakuasi korban kecelakaan, mengingatkan kita pada nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang mulai pudar di banyak tempat. Taksi Brus, kendaraan umum paling setia, membawa penumpang dan impian melintasi ratusan kilometer. Di dalamnya tak ada ruang pribadi, bau bensin, ayam hidup, tumpukan barang, dan gelak tawa bersatu dalam ruang sempit, menjadi bagian dari ritme perjalanan yang khas. Madagaskar mengajarkan kita banyak hal. Tentang koneksi tak terduga antar bangsa, tentang kekayaan alam yang tak ternilai, dan tentang jiwa manusia yang mampu bertahan di tengah segala tantangan. Dan di sanalah letak keindahannya, bukan hanya pada apa yang tampak, tetapi pada cerita-cerita yang hidup di dalamnya. Cerita yang menghubungkan kita semua, lintas laut dan lintas zaman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.